mulai lemas di lantai. Dengan menahan air mata, Pak Kabul menggendong tubuh Pungkas ke tempat tidurnya. Perasaannya masih bingung apakah tadi itu benar-benar rampak. Hingga esok hari pun tiba. Entah kenapa setelah kejadian semalam. Setelah kejadian semalam, Pungkas kini berubah menjadi lebih ceria. Sangat janggal menurut Bu Sumiati, karena karakter Pungkas adalah anak yang santai, kalem, dan datar. Tapi pagi itu Pungkas nampak sangat bersemangat. Tak biasanya dia bernyanyi di kamar mandi. Pak Kabul dan Bu Sumiati yang teringat kejadian semalam langsung mencoba memastikan dengan bertanya pada si Pungkas. Mereka menghela nafas lega setelah terdengar logat bicara Pungkas yang masih cadel. Pungkas pun berangkat ke sekolah. Di sini, Pak Kabul dan istrinya sempat bertukar pandang ketika melihat Pungkas memakai sepatu dan tas milik rampak. Tapi mereka mencoba untuk mewajarkannya. Terserah apa maunya Pungkas, batin mereka berdua. Setelah Pungkas berangkat ke sekolah, Pak Kabul dan istrinya duduk bersama. Bu Sumiati yang pertama membuka pembicaraan tentang kejadian semalam. Opo mau bengi tenanan rampak yo mas? Apakah semalam itu benaran rampak ya mas? Tanya Bu Sumiati dengan kalem. Pak Kabul sejenak terdiam seakan tak bisa membantah lagi. Pak Kabul pun berbicara panjang lebar yang sekira begini intinya. Mungkin hanya kita Bu, orang yang bisa membedakan antara Pungkas dan rampak. Hanya dengan melihat sorotan matanya atau gerak langkahnya. Yang jelas semalam, aku melihat rampak di dalam tubuh Pungkas. Sulit dijelaskan memang. Tapi aku berani bersumpah, semalam ada rampak di tatapan mata Pungkas. Begitu kira-kira perkataan Pak Kabul. Bu Sumiati juga mengiyakan perkataan. Meski matanya berkaca-kaca, dengan canggung mereka pun menyudahi pembicaraan itu. Aktivitas masing-masing. Sampai akhirnya sekitar jam 11 siang, Pungkas pulang. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia diantar oleh ibu gurunya dengan baju yang kotor penuh tanah. Setelah melihat ibunya, Pungkas langsung menangis dan berlari memeluk ibunya sembari minta maaf. Kemudian Pungkas berkata, "Maaf Bu, tapi aku nggak salah, anak itu yang ngejek terus." Dan berkata rampak mati, aku yang nggak terima ya Bu. Kata ibu guru Pungkas, berkelahi di sekolah karena dibully oleh kakak kelasnya. Dengan kejadian ini, ibu guru tidak menyalahkan Pungkas. Dia justru membela karena dia sangat hafal dengan sifat Pungkas. Pasti ada hal yang keterlaluan sehingga membuat Pungkas menjadi semarah ini. Dan setelah mendengar pengakuan dari Pungkas tadi, nampaknya tebakan ibu guru benar. Pantas saja Pungkas marah. Itu adalah kata-kata yang tidak beradab. Singkat cerita, malam pun tiba. Pungkas yang tiba-tiba demam terlihat sedang berada di kamarnya bersama ibunya. Dia menggigil, kedinginan. Dalam demamnya Pungkas juga sempat beberapa kali mengigau memanggil-manggil rampak. Tidurnya tampak tak senang. Sampai akhirnya sekira pukul 11:30 malam demamnya mulai menurun dan tidurnya mulai nyenyak. Ibunya pun kembali ke kamarnya dan tidur bersama Pak Kabul suaminya. Sampai esok pun tiba, Bu Sumiati dikagetkan oleh jejak kaki bercampur tanah basah yang mengotori lantainya dari teras sampai ruang tengah. Dia pun segera memberitahukan hal itu kepada suaminya. Pak Kabul yang mengecek jejak kaki itu agak keheranan. Ini kayaknya bukan maling Bu, karena dilihat dari ukuran kakinya seperti bukan ukuran kaki orang dewasa.
Sejenak mereka terdiam dan saling bertukar pandang. Sepertinya Pak Kabul dan Bu Sumiati memikirkan hal yang sama. Mereka pun bergegas ke kamar Pungkas dan tahu apa yang mereka lihat. Waktu itu hari masih subuh. Di situ terlihat Pungkas yang tertidur namun sambil memeluk sebuah bambu. Kakinya terlihat kotor dipenuhi dengan tanah basah. Setelah dilihat lebih dekat, sepertinya bambu yang dia peluk adalah bambu yang tertancap di makam baru. Biasanya bersifat sementara sebelum diberi batu atau kayu nisan. Atau batu nisan. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu syok melihat hal itu. Seketika dia langsung berkata, "Jangan-jangan ini punya Rampak, Mak." Dengan perlahan Pak Kabul melepaskan batang bambu itu dari pelukan si Pungkas. Dan membawanya ke teras depan rumah. Sementara Ibu Sumiati membersihkan jejak tanah itu sambil menahan air mata. "Ada apa ini, Tuhan?" dalam batin Bu Sumiati. Sampai akhirnya matahari mulai terbit, Pak Kabul segera pergi ke rumah Mas Kohar, sepupu Rampak dan Pungkas yang paling tua. Pak Kabul menceritakan apa yang terjadi dan menyuruh Mas Kohar mengecek ke makam Rampak pagi itu. Dan setelah dicek memang benar, satu bambu yang menancap di makam Rampak sudah hilang. Mas Kohar segera pergi menuju rumah Pungkas dan memberitahukan itu kepada Pak Kabul. Beliau yang mengetahui bahwa itu memang benar nisan Rampak, langsung lemas dan bingung. Mas Kohar juga tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai akhirnya Bu Sumiati menghampiri dan mengatakan kalau Pungkas kembali demam. Mas Kohar dan Pak Kabul segera ke kamar Pungkas untuk melihat keadaannya. Pungkas terlihat pucat. Badannya menggigil. Atas saran dari Mas Kohar, Pungkas langsung dibawa ke klinik terdekat. Setelah diperiksa, alhamdulillah, Pungkas hanya demam biasa, kata dokter. Dia pun diberi obat dan pulang. 2 hari berlalu, tepat 40 hari meninggalnya Rampak. Proses tahlilan 40 harinya, Rampak pun dilaksanakan. Sementara waktu itu keadaan Pungkas belum begitu membaik. Si Pungkas masih tertidur lemas di kamarnya, ditemani oleh Mas Kohar. Singkat cerita, setelah prosesi tahlilan selesai, seperti biasa ada sebagian warga yang tidak langsung pulang. Mereka biasanya mengobrol sampai larut malam. Mbah Tejo, salah satu sesepuh desa, yang dikenal sebagai orang yang cukup mengerti tentang hal-hal spiritual, berkata kepada Pak Kabul, "Sing sabarlah, lan ikhlas, Bul. Masake Pungkas piye saiki kahanane? Yang sabar dan ikhlas, Bul. Kasihan Pungkas, gimana sekarang keadaannya?" Pak Kabul agak kaget mendengar itu. Memang dalam hatinya Pak Kabul belum sepenuhnya ikhlas dengan kepergian Rampak. Dia masih merasa bersalah atas musibah kecelakaan itu. "Nggih Mbah, insya Allah aku lo ikhlas." "Ya Mbah, insya Allah saya ikhlas," jawab Pak Kabul. Kabar soal bambu nisan itu belum menyebar, masih ditutupi oleh Pak Kabul, istrinya dan Mas Kohar. Tapi di sini Pak Kabul sudah tak tahan lagi dan mengajak Mbah Tejo masuk ke kamar Pungkas untuk menceritakan apa yang akhir ini terjadi. Di depan Pungkas yang sedang terbaring sakit, Pak Kabul bercerita kepada Mbah Tejo tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Terjadi pembicaraan yang cukup panjang waktu itu, sampai akhirnya Mbah Tejo berkata, "Wes saiki rasah dipikiri dhisik. Sing penting Pungkas mari. Sudah, sekarang gak usah dipikir dulu, yang penting Pungkas sembuh." Mbah Tejo pun meminta Pak Kabul untuk memanggil istrinya untuk meminta puputan tali pusar milik Pungkas.
Sebagian para orang tua Jawa akan menyimpan tali pusar milik anaknya yang sudah terlepas. Tali pusar itu akan dijemur sampai kering sebelum nantinya disimpan. Tali pusar ini biasanya digunakan sebagai suwu atau penenang saat si bocah rewel. Itu kebiasaan orang tua Jawa. Lanjut ke dalam ceritanya. Bergegas Pak Kabul memanggil istrinya dan menanyakan apa yang diminta oleh Mbah Tejo tadi. Bu Sumiati sempat lupa di mana dia menyimpannya karena memang seumur-umur Rampak dan Pungkas tidak pernah menggunakan tali puputnya itu untuk suwu sampai akhirnya benda itu berhasil ia temukan. Tapi ada masalah baru di sini. Tali pusar itu ada 2 dan berada dalam satu wadah. Bu Sumiati pun dan Pak Kabul tentu saja tidak bisa membedakan mana milik Pungkas dan mana milik Rampak. Akhirnya Mbah Tejo pun menyatukan tali pusar itu di dalam gelas dan menyiramnya dengan air panas serta sedikit membacakan doa-doa. Wes iki mengko diombake Pungkas. Sudah ini nanti diminumkan ke Pungkas, kata Mbah Tejo. Tak selang beberapa lama Mbah Tejo pun pamit. Malam sudah mulai larut. Satu persatu warga sudah beranjak pulang. Suasana rumah kembali sepi, tinggal Bu Sumiati dan Pak Kabul. Dan Mas Kohar yang masih di situ. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara Pungkas dari kamar memanggil ibunya. Nampaknya Pungkas ingin membuang air kecil. Dengan payah Pungkas dipapa oleh Mas Kohar menuju kamar mandi. Di sini Mas Kohar bisa merasakan badan Pungkas yang panas setelah dari kamar mandi. Bu Sumiati teringat pesan dari Mbah Tejo tadi. Segera dia meminumkan air tali pusar itu ke Pungkas. Dia pun kembali berbaring dan tertidur. Sementara Mas Kohar, Pak Kabul dan istrinya tetap berada di dalam kamar menunggu Pungkas. Sekitar 15 menit kemudian, ajaibnya Pungkas mulai berkeringat. Bu Sumiati yang memegang jidatnya merasa lega. Suhu tubuh Pungkas pun sudah menurun. Tak selang beberapa lama Pungkas pun bangun. Dengan sagar dan mengeluh lapar, wajarlah. Sudah 2 hari ini Pungkas tak selera. Bu Sumiati pun segera mengembalikan makanan untuk Pungkas. Dia makan dengan sangat lahap, bahkan meminta tambahan. Pungkas berkata, "Nyong wis warek, Mak." Orang ngelih maneh, "Aku sudah kenyang, Bu. Tidak lapar lagi." Bu Sumiati yang mendengar logat itu langsung tercengang dan buru-buru keluar membawa piring bekas Pungkas tadi. Segera dia menuju ruang tamu. Terlihat Mas Kohar dan Pak Kabul masih mengobrol di situ. Rampak, Pak. Begitu kata Bu Sumiati dengan agak berbisik. Segera Pak Kabul dan Mas Kohar menuju kamar Pungkas dan di situ Pungkas sedang duduk di atas ranjangnya sambil senyum sendiri. "Pungkas," kata Pak Kabul, dengan nada agak berteriak. "Kok Pungkas toh?" "Nyong Rampak, Pak," teriak Pungkas. Di situ Pak Kabul, istrinya dan Mas Kohar hanya tertegun. Tidak mungkin itu Rampak, batin Pak Kabul. Tapi di sisi lain Pak Kabul mengenali suara dan tatapan matanya. Dia yakin itu Rampak. "Ndi kelambine nyong sing anyar, Pak? Mana bajuku yang baru, Pak?" kata Pungkas dengan logat Rampak. Mengingat ini masih suasana lebaran walaupun sudah kelewat bulan, sepertinya sosok Rampak ini dalam raga Pungkas itu meminta baju barunya yang dulu sempat dibeli bersama ayahnya beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Bu Sumiati tentu menangis mendengar itu. Segera dia mengambilkan baju itu sementara Pak Kabul menyuruh Mas Kohar untuk memanggil Mbah Tejo. Di situ Rampak dalam tubuh Pungkas meminta Bu Sumiati untuk memakaikan bajunya. Dengan agak gemetar dan menangis beliau memakaikan bajunya itu. Setelah dipakai, dia berdiri perlahan dan turun dari ranjang. Dia berjalan menuju cermin kaca yang ada di dekatnya. Layaknya orang bercermin, dia memiring-miringkan badannya.
"Wah, patut tenan Ki. Wah, pantas sekali ini." Bu Sumiati dan Pak Kabul yang berdiri di sampingnya sudah tak bisa berkata-kata lagi, dan sosok rampak dalam tubuh Pungkas itu pun tertiba tertawa terbahak-bahak. Entah apa sebabnya. Tawanya sangat khas rampak. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu mengenali itu. Bu Sumiati nampak sudah tak tahan lagi. Dia pun berkata, "Rampak." Sembari mendekat dan memeluknya, Bu Sumiati terus menangis, sementara di sini sosok Pungkas kembali terdiam. Menatap ayahnya masih berdiri di dekatnya. Lewat pantulan kaca cermin, Pak Kabul yang tak sengaja beradu mata terlihat kantong mata Pungkas yang perlahan mulai semakin menghitam di pantulan cermin itu. Pungkas tersenyum menyeringai. Firasat Pak Kabul sudah tak enak. Segera dia ditarik istrinya dari pelukan Pungkas. Dan setelah terlepas, Pungkas kembali berkata, "Nyong rampak Pak, Ma." Dan tubuh Pungkas pun terkulai lemas di lantai. Segera Pak Kabul memindahkannya ke tempat tidurnya, dan tak selang beberapa lama Mbah Tejo dan Mas Kohar pun datang. Mbah Tejo mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pendapat Mbah Tejo, yang merasuki tubuh Pungkas itu bukan rampak, tapi jin yang menyerupai atau berpura-pura menjadi rampak. Kenapa bisa terjadi? Nah, menurutnya kesedihan Pungkas yang terlalu dalam itulah yang membuat jin menjadi tertarik untuk menyerupai sosok rampak. Baru kali ini Mbah Tejo menemukan kasus seperti ini. Akhirnya Mbah Tejo pun memberikan solusi agar Pungkas diruqyah 3 hari lagi. Malam pun berlalu dengan tenang. Esok hari Pungkas bangun dan dengan keadaan yang sangat bugar, namun terlihat seperti orang linglung. Bu Sumiati khawatir mulai mengajaknya berbicara, tapi ada yang aneh di sini. Logat bicaranya berubah-ubah. Ya, logatnya berubah, kadang meninggi menjadi rampak, kadang kalem layaknya Pungkas. Pungkas pun terlihat kebingungan setelah mengucapkan logat rampak. Sepertinya dia tidak sadar saat berbicara dengan logat rampak. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sedih melihatnya. Dengan keadaan yang seperti itu, tentu Pungkas menjadi sulit untuk diajak komunikasi. Jawabannya kadang tidak nyambung ketika tiba-tiba logat rampak muncul. 3 hari berlalu dengan keadaan Pungkas yang seperti itu, dan tibalah waktunya untuk Pungkas diruqyah oleh Mbah Tejo dan 2 temannya. Dan prosesi ruqyah pun dilaksanakan dengan cukup sulit. Pasalnya, sebelum diruqyah, tubuh Pungkas tak sepenuhnya sadar karena masih didominasi oleh jin yang, kata Mbah Tejo, berpura-pura menjadi rampak. Seperti ruqyah pada umumnya, akan terjadi teriak-teriakan dan adu argumen dengan jin penghuni tubuh. Ruqyah ini disaksikan oleh Pak Kabul, Bu Sumiati, dan Mas Kohar. Hati mereka benar-benar yakin dan terkecoh saat mendengar suara logat khas rampak yang keluar dari mulut Pungkas. Di sini Bu Sumiati hanya bisa menangis. "Aku tidak mau pergi, Mak," begitu suara rampak yang keluar dari mulut Pungkas. Ini benar-benar rampak, batin Bu Sumiati. Sempat terjadi insiden Mbah Tejo lengah. Rampak yang diduga adalah jin itu menyerang salah satu kawan. Mbah Tejo memegang lehernya dan mendorong hingga teman Mbah Tejo jatuh tersungkur beberapa meter. Hingga akhirnya ruqyah pun selesai. Saat Pungkas memutahkan cairan kuning dari mulutnya, Pungkas terlihat lemas dan hampir pingsan. Digendong oleh Pungkas oleh Mas Kohar ke kamarnya. "Insya Allah iki wes rampung. Insya Allah ini sudah selesai," kata Mbah Tejo. Tak selang beberapa lama, Mbah Tejo pun pamit pulang. Waktu itu sudah hampir maghrib. Pungkas terlihat kini tertidur. Selepas maghrib, Mas Kohar, Pak Kabul, dan Bu Sumiati kembali duduk mengobrol di ruang tamu. Bu Sumiati masih nampak gelisah, mengingat Pungkas yang belum juga bangun. Dalam hatinya masih ada keraguan. Mereka kembali mengobrol di ranjang. Akhirnya pembicaraan mereka terpotong karena terdengar suara siul gangsing. Tanpa aba-aba, mereka bertiga langsung menuju sumber suara.
bukan dari kamar, namun dari ruangan tengah. Betapa kagetnya mereka melihat Pungkas sedang bermain gangsing di situ. Pak Kabul, Mas Kohar, dan Bu Sumiati hanya bisa terdiri tertegun tanpa berkata-kata. Pungkas pun menoleh dan menatap mereka satu persatu, meraih gangsingnya yang masih berputar. Kemudian berdiri dan berjalan menuju kamarnya, tanpa mengatakan apa-apa. Tapi di sini mereka kaget melihat cara jalannya, yang agak membusungkan dadanya, mirip cara berjalan rampak. Mereka saling bertanya untuk meyakinkan hal ini. Dan memang benar mereka semua berpikir hal yang sama, sampai akhirnya Pak Kabul memberanikan diri untuk menyusul Pungkas di kamarnya. Namun di situ Pungkas terlihat sudah tertidur dengan gangsing bertuliskan rampak di genggaman tangannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mas Kohar sudah pulang sementara Pungkas masih tertidur. Pak Kabul dan istrinya juga hendak menuju kamarnya untuk beristirahat. Namun pastilah mereka berdua tidak bisa tidur walau hari ini cukup melelahkan. Mereka gelisah menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Pak Kabul dan Bu Sumiati mengobrol panjang hingga sekira pukul 12 malam. Terdengar suara Pungkas yang memanggil ibunya, "Ma, madang ma, makan ma, ma." Perlu diketahui kebiasaan makan yang seperti ini adalah kebiasaan Rampak dulu waktu Rampak masih hidup. Rampak selalu memanggil ibunya di tengah malam dan minta makan. Memang karakter Rampak di rumah lebih manja dari Pungkas. Ibu Sumiati yang tahu kebiasaan Rampak kini tak memperdulikan itu lagi. Dia beranjak dari ranjang tanpa mengajak Pak Kabul dan mengambilkan makanannya untuk Pungkas. Dia memberikan makan itu kepada Pungkas dan menunggunya di kamar. Bu Sumiati hanya terdiam mengamati Pungkas makan. Di sini karakter Rampak semakin terlihat. Ketika Pungkas mengelap tangannya yang terkena minyak sayur ke spray tempat tidurnya, Bu Sumiati yang melihat itu hanya diam saja. Pungkas juga terlihat diam saja saat makan. Tak seperti biasanya, dia selalu sedikit mengkritik memuji masakan ibunya. Setelah makan, Pungkas memberikan piringnya kepada ibunya dan meminta minum. "Wedang putih, Mak." Di sini kembali lagi suara Rampak muncul agak sedikit cempreng, beda dengan Pungkas. Suaranya agak lebih berat dan dalam. Lagi-lagi Bu Sumiati mencoba tidak memperdulikan itu. Dia pun kembali ke dapur untuk mengambilkan minum dan memberikannya kepada Pungkas. Setelah itu Pungkas lanjut tidur lagi. Bu Sumiati yang berjalan menuju kamar, langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari masjid. Dia berhenti dan mendengarkan suara itu yang nampaknya berita kematian, dan wajahnya nampak kaget ketika nama orang yang meninggal itu disebutkan, Bapak Imam Sutejo. Dia mencoba mendengarkan ulang berita itu yang biasanya memang diulang 3 kali, dan benar-benar memang yang disebut adalah Imam Sutejo alias Mbah Tejo. Bu Sumiati bergegas menghampiri suaminya yang ternyata juga sedang syok mendengarkan warta kematian itu. Singkat cerita, esok harinya para warga termasuk Pak Kabul tentu berbondong-bondong melayat ke tempat Mbah Tejo. Meninggalnya Mbah Tejo cukup mengagetkan desa. Pasalnya Mbah Tejo ini terlihat bugar dan tidak pernah sakit. Usianya juga baru 60-an saat itu. Menurut kesaksian istrinya, beliau meninggal dalam keadaan duduk bersama istrinya. Tiba-tiba saja dia menghela nafas panjang kemudian tersungkur di lantai. Apakah ini ada hubungan dengan kasus Rampak? Itu juga tidak bisa dipastikan. Singkat cerita, hari pun berlalu. Nampaknya rukyat tempoh hari itu tidak berhasil. Nyatanya Pungkas masih begitu saja. Karakter Rampak masih terus muncul dan semakin mendominasi. Pungkas menjadi sulit untuk berkomunikasi. Pak Kabul dan Bu Sumiati sempat pasrah dan akhirnya membuka ini semua ke keluarga besarnya. Salah satu kerabatnya menyarankan untuk membawanya ke jalur medis. Memang itu sedikit bekerja. Saat diberi obat, karakter Rampak mulai jarang muncul, tapi efeknya Pungkas menjadi seperti orang linglung dan lebih banyak tidur, dan tetap setiap malam karakter Rampak selalu muncul teriak meminta makan.
Sudah berbagai jalan ditempuh oleh Pak Kabul dan Bu Sumiati. Dari dukun, kiai, ustadz, sampai medis, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Sampai akhirnya bertahun-tahun berlalu. Pungkas kini semakin kurus, tidak mau beranjak dari kamarnya. Sementara itu, karakter Rampa semakin mendominasi. Bila muncul dia akan teriak-teriak tidak jelas. Yang jelas logatnya sangat rampak. Tidak cadel, pernah suatu hari Ibu Sumiati bermimpi didatangi oleh almarhum Mbah Tejo. Dalam mimpi itu Mbah Tejo hanya mengatakan, "Ikhlas ke wae, Pungkas wis dirampas jiwane." Sudah, ikhlaskan saja, Pungkas sudah dirampas jiwanya. Mungkin itu yang disebut sebagai rampas jiwa. Dengan keadaan yang seperti itu, tentu Pungkas tak lagi bisa bersekolah, namun Pak Kabul dan Bu Sumiati tetap merawatnya dengan telaten. Sampai akhirnya di tahun 1999, di umurnya yang ke-15 tahun, Pungkas nampaknya sudah tidak kuat lagi menahan rindu kepada saudaranya. Di hari terakhirnya ibunya sempat gembira karena satu hari itu Pungkas benar-benar menguasai tubuhnya. Dia sempat berbicara tentang kerinduannya dengan Rampa. Sampai akhirnya subuh, tidak bernafas lagi di atas ranjangnya dengan tersenyum kecil. Pungkas dimakamkan tepat di samping Rampa. Kini mereka benar-benar kembar yang tak terpisahkan. Bu Sumiati dan Pak Kabul kini hidup sendiri tanpa Pungkas. Apalagi Rampa. Sampai sekarang cerita ini ditulis Pak Kabul. Dan Bu Sumiati masih rutin berziarah ke makam Pungkas dan Rampa setiap hari Kamis. Menurut kesaksian Mas Kohar, tidak ada satu Kamis pun yang terlewati. Meski hujan sekalipun, mereka selalu menyempatkan untuk menjenguk anaknya. Semoga beliau sehat selalu. Sekian. Oke, terima kasih guys. Sebelumnya sudah mendengarkan cerita gue ini. Selamat jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa pastikan share. Dan jika lo ada saran silahkan komen di bawah. Jika kalian punya cerita pengalaman pribadi silahkan DM. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.